keluar dari rumahku. Ardi mengatakan itu sambil menunjuk perut istrinya sendiri. Rania membeku. Perut itu sedang mengandung anak mereka. Tapi Ardi menatapnya dengan jijik. Aku tidak pernah menyentuhmu beberapa bulan ini, jadi bayi itu anak siapa? Ruang tamu langsung sunyi. Ibu Ardi berdiri di belakangnya. Tatapannya tajam. Seolah tuduhan itu sudah pasti benar. Rania menggenggam bajunya sendiri. Suara Rania hampir tidak terdengar. Ini anakmu. Tidak ada yang percaya. Cerita ini bukan tentang seorang istri yang dituduh selingkuh. Cerita ini tentang apa yang terjadi ketika seorang wanita harus mempertahankan kebenaran sendirian, bahkan dari suaminya sendiri. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, tulis di komentar dari kota mana kamu menonton. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Karena yang terjadi setelah tuduhan malam itu, perlahan akan membuka sesuatu yang bahkan tidak pernah diketahui Ardi tentang dirinya sendiri. Malam itu, Rania sebenarnya hanya ingin memberi kabar bahagia. Ia ingin mengatakan bahwa setelah 5 tahun menunggu, ia akhirnya hamil. Tapi sebelum ia sempat bicara, Ardi lebih dulu menuduhnya membawa anak pria lain. Dan malam itu, hidup Rania mulai runtuh. Pintu rumah masih terbuka ketika Ardi berdiri di tengah ruang tamu dengan wajah keras. Lampu kuning yang redup membuat bayangan di wajahnya terlihat lebih dingin dari biasanya. Rania masih memegang kotak kecil di tangannya. Kotak itu sederhana. Dibungkus kertas kado yang ia beli siang tadi di warung dekat rumah. Di dalamnya ada satu benda kecil yang selama 5 tahun ia tunggu. Tes kehamilan. 2 garis merah yang membuatnya menangis sendirian di kamar mandi beberapa jam sebelumnya. Ia ingin memberikan kabar itu dengan cara yang manis. Tapi semua berubah bahkan sebelum ia sempat membuka mulut. Keluar dari rumahku. Suara Ardi terdengar datar. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat dada Rania terasa sesak. Rania menatapnya, bingung. Ardi, aku belum bilang apa-apa. Ardi tertawa pendek. Tawa yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Tidak perlu. Tatapan Ardi jatuh ke perut Rania. Belum terlihat apa-apa di sana. Hanya tubuh perempuan yang sedikit kurus setelah bertahun-tahun menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Tapi Ardi sudah melihatnya seolah-olah ada bukti besar di sana. Aku tidak pernah menyentuhmu beberapa bulan ini. Kalimat itu keluar begitu saja. Seolah kalimat itu cukup untuk menjelaskan semuanya. Rania merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia membuka kotak kecil di tangannya dengan tangan gemetar. Aku mau kasih ini ke kamu. Ardi bahkan tidak melihatnya. Ia hanya menggeleng pelan. Tidak perlu sandiwara. Kotak kecil itu terjatuh dari tangan Rania. Plastik tes kehamilan di dalamnya bergulir di lantai keramik. 2 garis merah terlihat jelas di bawah lampu ruang tamu. Rania berharap Ardi akan melihatnya. Berharap ada sesuatu yang berubah di wajah suaminya. Tapi yang datang justru suara langkah kaki dari arah dapur. Ibu Ardi keluar perlahan, seolah sudah menunggu percakapan itu selesai. Perempuan tua itu menatap benda kecil di lantai, lalu menatap Rania. Tatapannya tidak terkejut. Seolah ia sudah tahu. Jadi benar, katanya pelan. Rania menoleh. Ibu, ini anak Ardi. Ibu Ardi tersenyum tipis. Kamu pikir kami bodoh? Kalimat itu terasa seperti pukulan yang tidak terlihat. Rania menunduk sebentar, mencoba menahan napasnya yang mulai tidak teratur.
Ia mencoba mengingat kembali semua hari dalam hidupnya beberapa bulan terakhir. Ia tidak pernah pergi kemana-mana. Tidak ada pria lain. Tidak ada rahasia. Hanya rumah kecil ini dan Ardi. Aku tidak pernah selingkuh, kata Rania akhirnya. Sunyi. Ardi mengusap wajahnya dengan kasar. Lalu ia menunjuk pintu. Aku tidak peduli kamu mengaku atau tidak. Rania menatapnya dengan mata yang mulai berkaca. Ardi, bayi ini anakmu. Ardi menatapnya lama. Tatapan itu kosong. Tidak ada rasa ragu. Tidak ada kehangatan yang dulu pernah ia kenal. Hanya satu keputusan yang sudah selesai dibuat. Anak itu bukan anakku. Kalimat itu menggantung di udara. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah dengan Ardi, Rania menyadari sesuatu yang sangat menakutkan. Orang yang selama ini ia percaya, sudah lebih dulu memilih untuk tidak mempercayainya. Rania berdiri terpaku di ruang tamu. Dadanya terasa berat, seolah udara di rumah itu tiba-tiba menjadi lebih tipis. Ia memandang Ardi, mencoba menemukan sedikit saja keraguan di wajah suaminya. Tapi tidak ada. Ardi justru mengalihkan pandangannya, seperti seseorang yang sudah tidak ingin melihat sesuatu yang ia anggap kotor. Ibu Ardi melangkah lebih dekat. Langkahnya pelan. Tenang. Seolah semua yang terjadi malam itu bukan hal mengejutkan baginya. Perempuan tua itu menunduk, mengambil tes kehamilan yang tergeletak di lantai. Ia mengamatinya beberapa detik. 2 garis merah. Jelas. Tapi ekspresinya tetap datar. Lalu ia meletakkan benda itu kembali di meja dengan gerakan pelan. Ardi sudah cerita semuanya ke ibu, katanya. Kalimat itu membuat Rania mengerutkan kening. Cerita apa? Ibu Ardi menatapnya dengan tatapan yang tajam. Beberapa bulan ini Ardi jarang di rumah. Rania terdiam. Memang benar. Pekerjaan Ardi sebagai sopir ekspedisi sering membuatnya pulang larut. Kadang bahkan 2 atau 3 hari tidak pulang. Tapi itu bukan hal baru. Itu sudah terjadi bertahun-tahun. Jadi ibu pikir aku? Rania tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Ibu Ardi menyilangkan tangan di dada. Perempuan kalau terlalu sering sendirian di rumah, kadang bisa macam-macam. Kalimat itu diucapkan begitu ringan. Seolah kehormatan seseorang hanyalah gosip kecil yang bisa dilempar kapan saja. Rania menatap Ardi lagi. Kamu juga percaya itu? Ardi tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri dengan wajah keras, lalu duduk di kursi ruang tamu sambil mengusap pelan pelipisnya. Ibu sudah lama curiga, katanya akhirnya. Rania merasa sesuatu di dalam dadanya runtuh sedikit demi sedikit. Curiga apa? Ibu Ardi menjawab lebih dulu. 5 tahun kamu menikah dengan anak saya. Sunyi sebentar. Tidak pernah hamil. Tatapan perempuan tua itu turun perlahan ke perut Rania. Lalu tiba-tiba kamu datang dengan kabar seperti ini. Rania menggeleng pelan. Air matanya mulai jatuh tanpa bisa ia tahan. Kami memang lama menunggu, tapi itu bukan berarti. Cukup. Ardi memotongnya. Satu kata itu terasa lebih menyakitkan daripada semua tuduhan sebelumnya. Ardi berdiri lagi. Lalu ia berjalan mendekati meja, mengambil tes kehamilan itu, dan menatapnya beberapa detik. Ekspresinya berubah semakin dingin. Besok kita ke dokter. Rania menatapnya dengan harapan kecil yang tiba-tiba muncul. Untuk periksa. Ardi menggeleng. Untuk memastikan,
Kamu tidak sedang mencoba menipu aku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rania menyadari bahwa tuduhan ini bukan sekadar emosi sesaat. Seseorang sudah menanamkan kecurigaan itu, jauh sebelum dua garis merah itu muncul. Rania tidak tidur malam itu. Ia duduk di tepi tempat tidur, memeluk kedua lututnya sendiri, sementara lampu kamar dibiarkan mati. Hanya cahaya tipis dari jendela yang masuk ke dalam ruangan. Ardi tidur membelakanginya. Jarak di antara mereka tidak sampai 1 meter. Tapi terasa seperti dua dunia yang tidak lagi saling mengenal. Beberapa kali Rania membuka mulut, ingin berbicara. Ingin menjelaskan semuanya sekali lagi. Tapi setiap kali ia melihat punggung Ardi yang kaku, kata-kata itu berhenti di tenggorokannya. Pagi datang terlalu cepat. Suara pintu depan dibuka membuat Rania mengangkat kepalanya. Ia keluar dari kamar dengan langkah pelan. Dan dadanya langsung terasa dingin. Di ruang tamu, sudah ada beberapa orang duduk. Paman Ardi. Bibi Ardi. Sepupu yang jarang sekali datang. Semua duduk dengan wajah serius. Rania berhenti di ambang pintu. Ada apa? Tidak ada yang langsung menjawab. Ibu Ardi berdiri dari kursinya, lalu menatap Rania dengan ekspresi yang aneh. Bukan marah. Bukan juga sedih. Lebih seperti seseorang yang sudah siap menjatuhkan keputusan. Duduk. Satu kata itu membuat ruang tamu terasa seperti ruang sidang. Rania perlahan duduk di kursi seberang mereka. Semua mata langsung tertuju kepadanya. Tatapannya membuat kulitnya terasa panas. Ardi sudah cerita semuanya, kata Paman Ardi akhirnya. Rania menoleh ke arah suaminya. Ardi berdiri di dekat jendela. Tangannya dimasukkan ke dalam saku celana, wajahnya tidak menunjukkan apa-apa. Cerita apa? Suara Rania pelan. Bibi Ardi menghela napas panjang. Kami hanya ingin kamu jujur. Sunyi. Kalimat itu terasa berat. Jujur tentang apa? Tanya Rania. Paman Ardi bersandar ke kursinya. Bayi yang kamu kandung itu. Perut Rania terasa menegang. Itu anak Ardi. Sepupu Ardi tertawa kecil. Tawa pendek yang terdengar seperti ejekan. Kalau memang begitu, kenapa Ardi sendiri tidak percaya? Kalimat itu langsung membuat ruangan kembali sunyi. Rania menatap Ardi lagi. Matanya memohon. Ardi, tolong bilang sesuatu. Ardi tidak bergerak. Beberapa detik berlalu. Lalu akhirnya ia bicara. Aku hanya ingin kebenaran. Suara itu datar. Tidak ada pembelaan. Tidak ada kepercayaan. Dan saat itu juga Rania menyadari sesuatu yang lebih menyakitkan daripada semua tuduhan tadi malam. Hari ini, ia tidak sedang berbicara dengan keluarganya. Ia sedang diadili. Rania duduk kaku di kursi ruang tamu itu. Tangannya saling menggenggam di atas pangkuan, berusaha menahan gemetar yang semakin terasa jelas. Tidak ada satupun wajah di ruangan itu yang menunjukkan keraguan pada tuduhan yang diarahkan kepadanya. Seolah keputusan sudah dibuat, bahkan sebelum ia sempat membela diri. Kami tidak ingin mempermalukan keluarga, kata Paman Ardi dengan suara berat. Rania mengangkat wajahnya perlahan. Lalu kenapa semua orang dikumpulkan seperti ini? Tidak ada yang menjawab. Bibi Ardi justru menatap perutnya dengan pandangan yang membuat Rania ingin menutupinya dengan kedua tangan. Kamu masih punya kesempatan jujur, katanya pelan. Kalimat itu membuat dada Rania terasa sesak. Jujur tentang apa? Suara Rania hampir pecah.
Tentang siapa ayah bayi itu sebenarnya. Sunyi. Kata-kata itu terasa seperti batu besar yang dijatuhkan tepat di tengah ruangan. Rania menggeleng pelan. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Aku sudah bilang, itu anak Ardi. Sepupu Ardi mendecakkan lidah. Kamu masih mau mempertahankan cerita itu? Rania tidak menjawab. Ia hanya menatap Ardi lagi. Satu-satunya orang yang seharusnya berdiri di sampingnya. Ardi. Suara Rania lirih. Kamu tahu aku tidak seperti itu. Ardi tetap berdiri di dekat jendela. Cahaya pagi masuk dari luar, membuat bayangannya jatuh panjang di lantai. Beberapa detik ia diam. Lalu ia berjalan perlahan mendekat. Semua orang memperhatikannya. Rania menahan napas. Ardi berhenti tepat di depan meja. Tangannya mengambil tes kehamilan yang masih tergeletak sejak semalam. Ia menatap 2 garis merah itu lama. Lalu ia mengangkat wajahnya. Tatapan Ardi bertemu dengan mata Rania. Untuk sesaat, Rania berharap sesuatu berubah. Tapi yang keluar dari mulut Ardi justru membuat seluruh tubuhnya terasa lemas. Kalau kamu memang tidak bersalah. Ardi meletakkan tes itu kembali ke meja. Buktikan saja nanti. Rania mengerutkan kening. Buktikan. Ardi menatap semua orang di ruangan itu sebelum akhirnya berkata pelan. Setelah bayi itu lahir, kita lakukan tes DNA. Ruangan langsung sunyi. Tidak ada yang membantah. Tidak ada yang menolak. Semua orang hanya mengangguk pelan, seolah itu keputusan paling masuk akal. Tapi bagi Rania, kalimat itu terasa seperti hukuman panjang. Karena sampai hari itu tiba, ia harus hidup di rumah yang sama, bersama orang-orang yang sudah lebih dulu menganggapnya bersalah. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada lagi percakapan kecil di meja makan. Tidak ada lagi tanya sederhana seperti dulu. Rumah itu masih sama. Dindingnya sama. Kursinya sama. Tapi suasananya berubah. Rania sering duduk sendirian di ruang tengah, memandangi halaman kecil di depan rumah. Tangannya tanpa sadar selalu berada di perutnya. Masih belum terlihat apa-apa. Tapi ia tahu kehidupan kecil itu ada di sana. Satu-satunya hal yang membuatnya tetap bertahan. Langkah kaki terdengar dari belakang. Ardi pulang lebih awal sore itu. Biasanya Rania akan menyambutnya di pintu. Tapi kali ini ia tetap duduk di kursinya. Ardi berjalan melewatinya tanpa menoleh. Langkahnya berhenti di dapur. Suara gelas diambil, air dituangkan, lalu sunyi lagi. Rania menarik napas pelan. Ardi. Suaminya tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian, Ardi keluar dari dapur sambil membawa gelas. Ia berdiri beberapa langkah dari Rania. Apa? Suara itu datar. Tidak marah. Tidak juga hangat. Rania menatapnya lama sebelum akhirnya berbicara. Kamu benar-benar percaya aku melakukan itu? Ardi tidak langsung menjawab. Ia meminum airnya pelan, lalu meletakkan gelas itu di meja. Aku hanya melihat kenyataan. Kalimat itu terasa seperti pisau yang pelan-pelan masuk ke dada Rania. Kenyataan apa? Aku jarang di rumah. Sunyi sebentar. Ardi menatapnya lurus. Dan kamu tiba-tiba hamil. Rania menggeleng pelan. Kamu tahu itu tidak sesederhana itu. Ardi menghela napas pendek. Justru ini sangat sederhana.
Ia menunjuk perut Rania. Anak itu akan lahir. Lalu tatapannya berubah lebih keras. Dan tes DNA akan menjawab semuanya. Rania berdiri dari kursinya. Air matanya mulai menggenang lagi. Sampai hari itu, kamu akan terus menganggap aku bersalah? Ardi menatapnya tanpa ekspresi. Jawabannya datang tanpa ragu. Iya. Satu kata itu terasa lebih berat daripada semua yang terjadi sebelumnya. Karena saat itu Rania akhirnya benar-benar mengerti sesuatu. Ardi tidak sedang mencari kebenaran. Ia hanya sedang menunggu bukti bahwa kecurigaannya benar. Sejak percakapan sore itu, sesuatu benar-benar berubah di dalam rumah mereka. Ardi mulai pulang semakin larut. Kadang ketika Rania bangun pagi, sisi tempat tidur di sebelahnya masih kosong. Dan ketika ia tidur malam, Ardi belum juga pulang. Tidak ada lagi pertanyaan sederhana seperti dulu. Tidak ada lagi suara televisi yang mereka tonton bersama. Rumah itu terasa terlalu besar untuk dua orang yang hidup di dalamnya. Rania menjalani hari-harinya sendirian. Pagi hari ia menyapu halaman kecil di depan rumah. Siang hari ia duduk di ruang tengah sambil menjahit pakaian pesanan tetangga. Benang dan kain berserakan di meja. Sesekali tangannya berhenti bekerja. Tanpa sadar ia kembali memegang perutnya. "Kamu yang kuat ya?" Bisikan itu sangat pelan. Seolah ia tidak ingin siapapun mendengarnya. Suatu siang, pintu depan terbuka keras. Ibu Ardi masuk tanpa mengetuk. Perempuan tua itu membawa kantong plastik dari pasar. Ia meletakkannya di meja dapur dengan suara yang cukup keras. Rania berdiri dari kursinya. "Ibu sudah makan?" Ibu Ardi tidak menjawab. Ia justru menatap perut Rania lama. Tatapan yang membuat Rania merasa seperti sedang diperiksa. "Kamu sudah periksa ke dokter?" Rania mengangguk pelan. "Minggu depan kontrol." Ibu Ardi mendengus kecil. "Jangan sampai kamu berpikir anak itu bisa mengikat Ardi." Kalimat itu membuat Rania menegang. "Ibu, kami belum percaya apapun," potong Ibu Ardi. Perempuan tua itu berjalan mendekat beberapa langkah. "Tes DNA itu nanti akan menjawab semuanya." Sunyi. Rania menunduk. Tangannya kembali berada di perutnya. Ia tidak menjawab. Karena ia mulai menyadari sesuatu yang pahit. Di rumah ini, bahkan sebelum bayi itu lahir, anak itu sudah dianggap kesalahan. Dan Rania harus menunggu berbulan-bulan lagi. Sambil hidup di tengah orang-orang yang setiap hari menunggu bukti bahwa ia telah mengkhianati mereka. Hari kontrol kehamilan akhirnya datang. Pagi itu Rania pergi sendiri. Ardi tidak menawarkan untuk mengantar. Bahkan ketika Rania mengatakan jadwal kontrolnya semalam, Ardi hanya menjawab singkat tanpa menoleh dari ponselnya. "Pergi saja sendiri." Jadi pagi itu Rania naik angkutan kota kecil menuju klinik. Perjalanan tidak jauh, tapi rasanya panjang. Tangannya terus berada di perutnya sepanjang jalan. Rania duduk di kursi tunggu klinik dengan nomor antrian di tangannya. Beberapa ibu hamil lain duduk bersama suami mereka. Ada yang bercanda pelan, ada yang menggenggam tangan pasangannya. Rania hanya menunduk. Ketika namanya dipanggil, ia masuk ke ruang pemeriksaan dengan langkah pelan. Seorang dokter tua duduk di balik meja. Rambutnya sudah hampir seluruhnya putih, tapi sorot matanya tajam dan tenang. "Silakan duduk," katanya lembut. Rania memberikan buku pemeriksaan kehamilan. Dokter itu membuka halaman pertama, membaca beberapa catatan,
lalu mulai menanyakan hal-hal biasa. Berapa minggu sekarang? Sekitar 7 minggu, Dok. Dokter itu mengangguk. Pemeriksaan berjalan singkat. Namun ketika dokter itu menulis sesuatu di berkas Rania, matanya berhenti di satu bagian. Nama suami. Ardi Prasetyo. Tangan dokter itu berhenti menulis. Ia membaca nama itu sekali lagi. Lalu ia mengangkat wajahnya perlahan. Suami kamu. Ardi Prasetyo? Rania mengangguk. Iya, Dok. Dokter itu bersandar pelan di kursinya. Ekspresinya berubah seperti seseorang yang baru mengingat sesuatu yang lama terkubur. Dia kerja apa sekarang? Sopir ekspedisi. Dokter itu diam beberapa detik. Matanya kembali melihat berkas di tangannya. Dia tidak ikut hari ini? Rania menggeleng pelan. Tidak. Dokter itu menutup buku pemeriksaan itu perlahan. Tatapannya sekarang terlihat lebih serius. Dia pernah periksa kesehatan di sini beberapa tahun lalu. Rania mengangkat wajahnya. Ardi. Dokter itu mengangguk kecil. Seolah ia sedang memastikan sesuatu di dalam pikirannya sendiri. Beberapa detik ruangan itu menjadi sunyi. Lalu dokter itu berkata pelan. Ada sesuatu tentang suamimu yang mungkin dia sendiri tidak tahu. Rania merasakan dadanya tiba-tiba berdebar lebih cepat. Apa maksud dokter? Dokter tua itu menatapnya lama. Lalu akhirnya berkata pelan. Saya rasa suamimu perlu datang ke sini. Karena di berkas lama rumah sakit itu, ada sebuah hasil pemeriksaan yang bisa mengubah semua tuduhan yang selama ini menghancurkan hidup Rania. Ruangan itu terasa semakin sunyi. Rania menatap dokter tua di depannya dengan napas yang terasa lebih pendek. Hasil pemeriksaan apa, Dok? Dokter itu tidak langsung menjawab. Ia membuka laci meja perlahan, lalu mengeluarkan map tipis yang terlihat sudah cukup lama. Kertas-kertas di dalamnya sedikit menguning di bagian tepi. Dokter itu membuka map itu dan melihat beberapa halaman dengan serius. Rania hanya bisa menunggu. Setiap detik terasa panjang. Akhirnya dokter itu mengangkat wajahnya. Beberapa tahun lalu, suamimu pernah datang ke sini untuk pemeriksaan kesehatan. Rania mengangguk pelan. Mungkin waktu itu untuk kerja, katanya. Dokter itu menghela napas kecil. Bukan pemeriksaan biasa. Jantung Rania berdetak lebih keras. Lalu, dokter itu menutup map itu lagi, tapi tangannya tetap berada di atasnya. Seolah ia sedang mempertimbangkan sesuatu. Saya tidak bisa menjelaskan semuanya tanpa suamimu di sini. Rania merasakan kecemasan yang aneh muncul di dadanya. Dok, apa ada sesuatu yang salah? Dokter itu menatapnya beberapa detik. Tatapannya tidak keras, tapi cukup serius untuk membuat Rania merasa ada sesuatu yang besar sedang disembunyikan. Waktu itu dia datang karena sebuah masalah kesehatan. Sunyi. Masalah yang berkaitan dengan kemungkinan memiliki anak. Kata-kata itu membuat Rania langsung mengangkat wajahnya. Apa maksud dokter? Dokter itu tidak menjawab langsung. Ia hanya berkata pelan. Hasil pemeriksaan waktu itu menunjukkan sesuatu yang cukup serius. Rania menahan napas. Selama 5 tahun pernikahan mereka, ia sering menyalahkan dirinya sendiri. Ia berpikir mungkin tubuhnya yang bermasalah. Mungkin dirinya yang tidak mampu memberikan anak. Ia bahkan pernah menangis sendirian karena merasa gagal menjadi seorang istri. Dan sekarang, dokter itu justru membuka kemungkinan lain. Jadi,
Selama ini, suara Rania hampir tidak keluar. Dokter itu menutup map itu dengan hati-hati. Saya tidak ingin membuat kesimpulan tanpa memeriksa ulang. Beberapa detik ruangan kembali sunyi. Lalu dokter itu berkata dengan nada lebih tegas. Tapi jika hasil lama itu masih sama. Tatapan dokter itu jatuh ke perut Rania. Maka bayi yang kamu kandung bisa menjadi sesuatu yang sangat membingungkan bagi suamimu. Rania merasakan seluruh tubuhnya merinding. Karena untuk pertama kalinya sejak semua tuduhan itu dimulai, ada kemungkinan besar bahwa kebenaran yang sebenarnya belum pernah diketahui Ardi sama sekali. Kalimat itu terus berputar di kepala Rania ketika ia keluar dari ruang dokter. Lorong rumah sakit terasa panjang dan dingin. Suara langkah orang lain terdengar jauh, seperti datang dari tempat yang berbeda. Rania berhenti sebentar di dekat kursi tunggu. Tangannya kembali memegang perutnya. Selama ini, ia selalu berpikir dirinya yang bermasalah. 5 tahun menikah tanpa anak membuatnya sering menangis diam-diam di kamar mandi. Ia pernah mencoba berbagai obat herbal. Pernah juga diam-diam memeriksakan diri sendiri. Semua hasilnya selalu sama. Tubuhnya sehat. Tapi ia tidak pernah berani mengatakan itu kepada Ardi. Karena setiap kali topik itu muncul, Ardi selalu berkata satu hal. Tidak usah mencari siapa yang salah. Dan Rania percaya. Ia memilih diam. Ia memilih menunggu. Sampai akhirnya 2 garis merah itu muncul. Dan justru sejak saat itu, hidupnya berubah menjadi tuduhan. Langkah kaki mendekat. Ibu Rania. Rania menoleh. Perawat yang tadi memanggilnya berdiri di dekat pintu ruangan dokter. Dokter bilang, kalau memungkinkan, suami ibu sebaiknya datang minggu ini. Rania mengangguk pelan. Saya akan bilang ke dia. Perawat itu tersenyum kecil lalu kembali berjalan pergi. Rania duduk perlahan di kursi tunggu. Pikirannya masih penuh dengan kalimat dokter tadi. Masalah kesehatan yang berkaitan dengan kemungkinan memiliki anak. Kalimat itu terasa berat. Sangat berat. Jika benar Ardi pernah diperiksa. Jika benar ada sesuatu yang ditemukan waktu itu. Kenapa Ardi tidak pernah menceritakannya? Atau, apakah Ardi sendiri tidak pernah tahu? Rania menunduk. Tangannya menggenggam tas kecil di pangkuannya lebih erat. Untuk pertama kalinya sejak semua tuduhan itu dimulai, sebuah pertanyaan muncul di dalam kepalanya. Bagaimana jika selama ini Ardi menuduhnya, karena ia benar-benar yakin dirinya tidak mungkin memiliki anak? Rania menelan ludah. Jika itu benar, maka kemarahan Ardi selama ini bukan hanya kecurigaan, melainkan keyakinan. Dan jika suatu hari nanti Ardi duduk di ruangan dokter itu, lalu melihat berkas lama yang belum pernah ia lihat sebelumnya, maka ada satu hal yang pasti akan terjadi. Semua tuduhan yang selama ini menghancurkan hidup Rania akan mulai runtuh tepat di depan mata Ardi sendiri. Tapi Ardi belum tahu apapun. Sore itu Rania pulang dari klinik dengan langkah pelan. Matahari hampir tenggelam ketika ia membuka pintu rumah. Di dalam rumah sudah ada Ardi. Ia duduk di kursi ruang tamu sambil melihat ponselnya. Televisi menyala, tapi suaranya kecil. Seperti hanya untuk mengisi kesunyian. Rania berdiri sebentar di dekat pintu. Aku sudah dari dokter. Ardi tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian ia hanya mengangguk kecil tanpa menoleh. Home. Rania berjalan masuk. Tas kecil masih ia pegang erat.
Dokternya bilang, kamu sebaiknya ikut kontrol berikutnya. Baru kali ini Ardi mengangkat wajahnya. Tatapannya langsung berubah curiga. Untuk apa? Rania ragu sebentar. Ia ingat kalimat dokter tadi, bahwa sebaiknya Ardi datang sendiri. Tapi menahan semuanya sendirian terasa terlalu berat. Dokter bilang, kamu pernah periksa di sana. Alis Ardi langsung berkerut. Periksa apa? Katanya beberapa tahun lalu. Ardi menatapnya lebih lama sekarang. Aku tidak ingat. Suara itu terdengar cepat. Terlalu cepat. Rania mencoba berbicara lebih hati-hati. Dokternya bilang itu berkaitan dengan kemungkinan punya anak. Ruangan itu langsung terasa lebih sunyi. Ardi perlahan berdiri dari kursinya. Ekspresinya berubah. Bukan bingung. Lebih seperti seseorang yang baru saja disentuh oleh sesuatu yang tidak ia sukai. Jadi sekarang kamu mau menyalahkan aku? Rania langsung menggeleng. Bukan begitu maksudku. Tapi Ardi sudah lebih dulu berjalan mendekat. Dari dulu kamu selalu bilang semuanya baik-baik saja. Suaranya mulai lebih keras. Sekarang tiba-tiba kamu bawa cerita dokter. Aku hanya menyampaikan. Cukup. Satu kata itu memotong kalimat Rania. Ardi mengusap wajahnya dengan kasar. Lalu ia menatap perut Rania lagi. Tatapan yang sama seperti malam pertama tuduhan itu muncul. Dingin. Penuh jarak. Kamu tidak perlu membuat cerita baru. Kalimat itu keluar pelan. Kita sudah punya cara untuk tahu kebenarannya. Rania menahan napas. Ardi menunjuk perutnya sekali lagi. Tunggu saja sampai bayi itu lahir. Lalu ia menatap Rania dengan tatapan yang tidak berubah sedikitpun. Tes DNA akan menjawab semuanya. Dan saat itu Rania menyadari sesuatu yang membuat dadanya terasa semakin berat. Bahkan jika kebenaran ada di depan mata, Ardi masih belum siap untuk melihatnya.